bagi rasa yang kau rasa, ku rasakan sama. Marilah kita satukan asa, ambillah bagian dan peran. Di pelosok Indonesia, di mana korupsi telah menciptakan bayangan panjang, sebuah gerakan baru sedang tumbuh. Gerakan yang berbicara dengan bahasa universal, yaitu musik. Selamat datang di kolaborasi seni Uncorrupted Fest, di mana musisi dan komunitas bersatu untuk melawan korupsi melalui seni. Art collaboration ini salah satu taktik atau metode sebetulnya yang diambil sama ICW untuk mempublikasikan nilai-nilai anti korupsi. Kita tahu bahwa menyampaikan pesan anti korupsi dan mengajak orang untuk gabung dalam gerakan anti korupsi itu nggak mudah. Dan Art Collaboration tahun ini, ICW akan kolaborasi sama musisi-musisi lokal untuk bikin lagu. Lagunya itu akan mengangkat masalah-masalah korupsi dan kemudian akan disampaikan ke banyak orang. Musisi-musisi NTT yang diwakili oleh Yanto dari grup musik Marapu, Hasta dari grup hip hop Lembata, dan Erik dari grup musik Les Plang berkumpul di Labuan Bajo untuk mengikuti workshop selama 2 hari. Kita keluar rumah, disitulah sebenarnya potensi korupsi terjadi. Dalam workshop ini, para musisi belajar tentang akar masalah korupsi dan dampaknya yang menghancurkan pada kehidupan masyarakat. Mereka mendengar langsung kisah-kisah tentang bagaimana korupsi telah merusak pendidikan, menghancurkan mata pencaharian, dan mengikis kepercayaan pada lembaga publik. Selain itu, workshop juga menghadirkan Robi Navikula, seorang musisi asal Bali dan aktivis lingkungan yang terkenal dengan lirik-lirik kritis mengenai isu sosial, politik, dan lingkungan. Dalam proyek Art Collaboration ini, Bli Robi menjadi produser yang membantu teman-teman musisi NTT menggabungkan seni dan aktivisme untuk menyuarakan isu sosial. Isu yang kompleks ini sebenarnya juga bukan cuma PR-nya NGO atau PR-nya pemerintah gitu, tapi merupakan kolaborasi dari semua pihak gitu, termasuk seniman. Perubahan signifikan itu terjadi apabila ada kolaborasi dari semua elemen ini. Saya juga percaya bahwa apabila kita ingin melakukan perubahan pada manusia gitu, pada orang lain gitu, sentuh dulu perasaannya, gitu, sentuh hatinya, dan di situ peran seni. Workshop tersebut telah menimbulkan kesadaran mereka bahwa korupsi memiliki spektrum yang luas dan sebagai seniman, mereka tentunya bisa dan harus berkontribusi besar terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan keahlian mereka. 2 hari ini lebih membuka wawasan cara berpikir kita tentang korupsi itu sendiri. Ternyata ada satu kejahatan, ada satu mata rantai yang cukup kompleks dan bahkan itu dianggap sebuah hal yang biasa. Jadi dengan ada kita workshop selama 2 hari dan ke depan juga akan dibawa ke lokasi masyarakat berdampak, ini akan mengubah lebih peka lagi kita terhadap isu korupsi itu sendiri. Selepas workshop, para musisi dan tim ICW turun langsung ke lapangan untuk menggali data dan informasi, serta merasakan langsung pengalaman yang dialami masyarakat yang terkena dampak langsung kasus-kasus korupsi yang menimpa mereka. Hasta dan teman-teman dari grup hip hop Lembata bertemu dengan rekan-rekan guru dari SMKN 5 Kota Kupang membahas dugaan korupsi dana BOS. Terkait dengan gaji guru, sesuai dengan pengakuan bendahara bahwa gaji guru itu sudah dipinjam pakai oleh kepala sekolah, sehingga dampaknya adalah penunggakan pembayaran gaji guru GTT dan PTT yang bersumber dari dana BOS. Dan sampai sekarang itu tersisa masih 2 bulan yang belum dibayarkan. Operasional yang sudah dianggarkan bertahun-tahun tidak dibayarkan. Alat praktek itu kami hampir-hampir kami tanggung sendiri, tidak tersedia. Mungkin bisa ditanggung sedikit lah, tapi tidak sama sekali. Tadi sudah dengar begitu banyak keluhan dan hampir semua siswanya rasakan hal yang sama. Udah kebayang nanti mau bikin
arahnya kemana. Kemarin kan kita berpikirnya bakalan have fun, tapi kayaknya ini nggak bisa dibawa ke have fun gitu. Hasta dan tim mengunjungi Supul, bekas tambang yang kini menjadi lokasi penambangan ilegal, memicu konflik warga, membuat anak muda enggan bersekolah, serta terindikasi praktik korupsi. Awalnya kita senang bahwa dari hasil tambang kita bisa pakai buat kebutuhan setiap hari dalam rumah, juga untuk biaya pendidikan. Padahal dulunya tempat tersebut dipakai buat bertani, berkebun, beternak. Tapi mulai ada mangan, lokasi-lokasi kebun tersebut diobrak-abrik sama alat berat. Kemudian ada pertengkaran, pertikaian, saling rebutan lahan, dan dampaknya sampai hari ini masih terasa. Masih ada keluarga yang tidak berdamai. Padahal mereka saudara. Ada 9 poin janji mereka waktu itu, tapi sampai hari ini tidak ada satu pun yang direalisasi. Macam gula air dong manis tuh sampai mau perematau laki dong gaga apalagi soal hati. Lain halnya dengan yang dihadapi Erik dan teman-temannya dari grup Les Plang. Bersama Aman, Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara, mereka menghadiri dan memberi dukungan untuk masyarakat adat Puan Soge dan Puan Gobe yang tengah menghadapi konflik agraria melawan PT Kristus Raja Maumere atau Kris Rama. PT Kris Rama diduga merebut tanah ulayat masyarakat adat melalui pengerusakan tanaman, intimidasi, dan kriminalisasi warga. Masyarakat adat menganggap penerbitan HGU PT Kris Rama cacat administrasi dan menuntut pembatalannya karena tanah tersebut merupakan bagian dari kehidupan mereka sebagai pemukiman, ladang, dan sumber mata pencaharian. Selama bertahun-tahun masyarakat adat dibantu Aman mendesak pemerintah khususnya Menteri ATR BPN untuk membatalkan izin yang dianggap tidak sah. Meski begitu, dukungan Pemda Sika terhadap perusahaan ini memperkeruh konflik, memperlihatkan ketimpangan, dan memperkuat dugaan korupsi dalam penyelesaian sengketa tanah yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Teman-teman Les Plang akan bicara tentang kita, Soge Natarbage dan Goban Runuk dalam bentuk musik dan lagu. Kita berharap semoga suara kita yang tidak bersuara ini mereka mampu suarakan dalam bentuk musik. Hidup masyarakat adat! Hidup! Hidup masyarakat adat! Hidup! Masyarakat belum merdeka atas tanahnya sendiri. Dan itu menjadi masukan konsep kemudian dan perjuangan spirit masyarakat sendiri untuk kembali memiliki hak atas tanah dari warisan nenek moyang mereka, yaitu yang tetap berkobar sampai hari ini. Awalnya saya berpikir bahwa itu perjuangan yang hanya akhir-akhir ini baru digembar-gemborkan, tapi ternyata masyarakat adat, walaupun dulu itu kita belum ada relasi-relasi dengan komunitas pergerakan lain, tapi secara lokal mereka sudah secara masif bergerak dari awal. Saya anggap ini spirit yang luar biasa. Konflik ini menjadi simbol perjuangan masyarakat adat di NTT melawan kekuatan korporasi yang diduga mendapat dukungan dari gereja dan pemerintah. Dengan cerita-cerita ini terpatri di hati mereka, para musisi memulai proses kreatif. Mereka berusaha menangkap rasa sakit, kemarahan, dan harapan masyarakat dalam lagu-lagu mereka. Ini adalah keseimbangan yang sulit. Menciptakan musik yang indah namun jujur secara brutal. Ketika lagu-lagu ini mulai terbentuk, mereka menjadi lebih dari sekedar musik.
mereka menjadi panggilan untuk bertindak. Lagu-lagu perlawanan ini dibuat untuk menginspirasi, mendidik, dan memprovokasi pikiran di seluruh generasi. Rekaman selesai, tapi perjalanan masih jauh dari selesai. Langkah selanjutnya adalah membagikan karya-karya kuat ini ke seluruh dunia, dimulai dari komunitas-komunitas yang menginspirasi mereka. Dari desa-desa kecil di NTT hingga kota-kota besar di seluruh Indonesia, lagu-lagu ini lebih dari sekedar musik. Mereka adalah seruan untuk bersatu, sebuah pengingat bahwa perjuangan melawan korupsi belum selesai, dan bahwa bersama-sama kita dapat membuat perubahan. Art collaboration menjadi spirit untuk membangun semangat perjuangan untuk merebut hak masyarakat adat. Art collaboration, horo! Di tempat ini moyang kami terkubur. Sio mama, kau datang bangun tanpa kau bilang. Sio mama, kau rusak alam kami kau buat.